Timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong telah mempersiapkan skuad terbaiknya demi kompetisi Piala AFF 2022. Layaknya Brazil di Piala Dunia 2022 yang skuadnya mewah lantaran berisi bintang-bintang yang bermain di Liga Top Eropa, skuad Garuda juga 11-12 mewahnya. Skuad Sinteyong akan berisikan pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Setiap lini telah dipenuhi oleh bintang-bintang Liga 1 yang dikombinasikan dengan pemain-pemain yang berlaga di kompetisi luar negeri seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang sama-sama sedang berkarir di Liga Slovakia. Sektor pertahanan bakal jadi lini yang paling menarik perhatian di edisi 2022 kali ini, sebab lini bertahan skuad Garuda akan diisi oleh nama-nama terbaik, meskipun tanpa Elkan Bagot dan Sandy Walsh. Nah, berikut adalah komposisi terbaik lini bertahan Indonesia di Piala AFF 2022. Jelang Piala AFF 2022, Sinteyong telah mengumumkan 23 nama pemain Indonesia yang akan diberangkatkan ke Jakarta guna mempersiapkan diri untuk berjuang di kompetisi antar negara se-ASEAN tersebut. Khusus untuk lini belakang, pelatih asal Korea Selatan itu memanggil nama-nama lokal macam Hansa Muyama Pranata yang mewakili generasi emas era AFF U19 2013. Sang kapten Fahrudin Arianto, pemain muda Persebaya Surabaya Rizky Ridho, dan Punggawa Rans Nusantara Edo Febriansyah. Selain itu, Coach Shin juga memanggil kembali pemain belakang yang berkarir di luar negeri, seperti Asnawi Mangku Alam yang memperkuat Ansan Greeners dan Orang Blora yang kini memperkuat klub kasta kedua Jepang, Tokyo Verdy Pratama Arhan. Kedua klub tersebut mau melepas mereka karena kompetisi memang sudah selesai. Jadi Arhan dan Asnawi masih libur dan bisa membela Indonesia di Piala AFF 2022. Sebetulnya ada satu nama lagi yang sedang aboard di sepak bola Inggris, yakni Elkan Bagot. Namun sang pemain telah memutuskan untuk tetap di klubnya Gillingham. Bagot sendiri tengah menikmati masa peminjamannya di Gillingham dari Ipswich Town, dan di sana ia menjadi tulang punggung lini pertahanan klub. Kabarnya kondisi tim Elkan Bagot sedang berjuang di papan bawah dan tengah berlaga di FA Cup serta Carabao Cup. Dengan kondisi tersebut, PSSI memahami keputusan sang pemain untuk tak memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Tak hanya itu, Timnas Indonesia juga telah mendapatkan kekuatan tambahan dari pemain naturalisasi anyar yang kebetulan semuanya berkompetisi sebagai pemain belakang. Skuad Garuda mendapat tambahan kekuatan setelah rampungnya proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Meski tak akan diperkuat Elkan Bagot, Indonesia tampaknya masih bisa bernafas lega karena akan diperkuat pemain naturalisasi kelas Eropa. Bek keturunan Spanyol itu optimis pengalamannya di sepak bola Eropa dapat membantu timnas Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim kuat macam Thailand dan Malaysia. 12 tahun lamanya Amat melanglang buana di sepak bola Eropa. Ia bahkan sempat bermain di Premier League dan La Liga untuk berhadapan dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ketenangannya di lini belakang akan memberikan kenyamanan kepada kiper kita Nadeo Argawinata. Jordi Amat memang bukan bek tinggi kekar macam Virgil van Dijk atau Ruben Dias, tapi ia unggul dalam pengambilan tackle dan duel-duel darat 1 lawan 1. Sedangkan Sandy, ia sebetulnya sudah ikut pemusatan latihan November lalu. Tapi kini ia sedang kembali ke Belgia untuk memperkuat klubnya KV Mechelen. PSSI pun tak menahan sang pemain karena KV Mechelen punya hak atas itu. Apalagi AFF merupakan kompetisi yang tak terdaftar sebagai agenda FIFA. Jadi, Sandy tak ada kewajiban membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Iwan Bule mengklaim kalau Sandy bisa menyusul. Tapi kenyataannya sang pemain tidak bisa bergabung lagi dengan timnas Indonesia di turnamen tersebut. Pelatih Sinteyong pun memilih untuk tidak membawa bek kelahiran Brussels, Belgia itu. Coach Shin sendiri fleksibel dalam pemilihan formasi. Ia sesekali menggunakan skema 4 bek dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1.
tapi juga bisa menggunakan skema 3 back dalam formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Jadi, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu memiliki beberapa opsi untuk meracik lini bertahan Indonesia. Apabila Coach Shin ingin menggunakan 3 back, kehadiran Jordi Amat membuat komposisi 3 pemain di jantung pertahanan bisa berubah drastis. Namun, dengan absennya Elkan Bagot, komposisi 3 back akan berpusat pada sang pemain naturalisasi anyar tersebut. Amat akan menempati bek tengah dan di sisi kiri yang biasanya diisi Bagot kemungkinan akan diisi oleh Rizky Ridho. Pemain berusia 21 tahun tersebut sudah biasa mengisi bek tengah sisi kiri ketika ia membela Persebaya di Liga Indonesia. Dalam beberapa pertandingan bersama timnas, Ridho juga selalu diplot sebagai bek tengah sisi kiri. Ridho tampil memuaskan jika bermain dalam posisi tersebut. Ketenangan dan kemampuannya menggunakan kedua kaki sangat membantu dalam mengcover area sisi kiri, apalagi ketika Pratama Arhan membantu lini serang. Sedangkan di sisi kanan bisa diisi oleh Fahrudin Arianto dan Hansa Muyama Pranata. Khusus Fahrudin, ia sudah menjadi andalan timnas Indonesia sejak 2011 dan kemungkinan akan menjadi tandem Jordi Amat di Piala AFF 2022. Pengalaman dan kemampuannya menghentikan serangan-serangan lawan akan sangat berguna di sisi kanan. Toh Fahrudin sudah paham betul dengan gaya main penyerang-penyerang Asia. Jika ingin melakukan penyegaran, Coach Shin bisa menggantikan Fahrudin dengan Hansamu. Pemain belakang Persija ini juga unggul dalam duel udara dan distribusi bola. Jadi, ia membangun kombinasi yang solid dengan Jordi Amat di lini belakang. Apabila Coach Shin menggunakan skema 4 back, ia akan mengandalkan Pratama Arhan di sisi kiri dan Asnawi Mangku Alam di sisi kanan. Andai Sandy Walsh bisa bermain di Piala AFF, ia akan jadi pelapis Asnawi. Namun karena tidak, maka Sinteyong hanya akan membawa 1 back kanan. Dengan nama-nama tersebut, komposisi terbaik yang bisa dipakai Sinteyong dalam 3 back adalah Jordi Amat di tengah dan akan ditemani Rizky Ridho di kiri dan Fahrudin Arianto di sebelah kanan. Sedangkan Asnawi dan Arhan akan menjadi wingback sejajar dengan para gelandang. Skema ini terbilang sukses kala timnas Indonesia menghancurkan Nepal 7-0 dan saat uji coba melawan Curaçao beberapa bulan lalu. Skema ini membuat lini tengah semakin cair karena ketika Arhan naik menyerang bersama lini tengah, Asnawi yang berpengalaman sebagai gelandang bertahan akan mengcover area yang ditinggal Mark Klok. Namun apabila ingin menggunakan skema 4 back, 2 back tengah bisa mengandalkan Jordi Amat sebagai back tengah sisi kiri dan Fahrudin Arianto di sisi kanan. Untuk mantan punggawa Swansea tersebut, ia bisa menjadi libero di belakang atau sejajar dengan Fahrudin. Jadi ia akan melapisi pertahanan kuat yang sudah dimiliki oleh Fahrudin.